Baik, selamat sore. Hari ini kita bahas bab 4 gitu ya. Bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, dalam bernegara, maka Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Anda juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi. Nah, ini contoh ada gambaran Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Pada bab ini Anda akan mempelajari esensi, urgensi, dan nilai norma konstitusional Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan konstitusionalitas peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah, Anda akan diajak untuk menelusuri konsep dan urgensi konstitusi, menanya alasan mengapa diperlukan konstitusi, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi, dan mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi. Pada bagian akhir disajikan praktek gitu ya. Nah, dan setelah melakukan pelajaran ini, maka Anda bisa diharapkan memiliki komitmen secara personal gitu ya dan sosial terhadap pengejauhan tahan nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia. Namun menganalisis nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah Undang-Undang Dasar dalam konteks kehidupan bernegara kebangsaan Indonesia, dan mampu mengkreasi pemetaan konsistensi dan koherensi antar nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah Undang-Undang Dasar dalam konteks kehidupan bernegara kebangsaan Indonesia. Masuk sub pokok bahasan yang A, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Apa konstitusi? Mungkin Anda pernah dengar gitu ya. Ini ada satu daftar aturan atau hukum, beberapa diantaranya mengatur bagaimana pemerintah dijalankan gitu ya. Nanti bisa Anda perhatikan di tabel 41, misalkan ada contoh aturan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuatan membentuk undang-undang, jangan berbicara saat mulut penuh makanan, hingga seseorang baru diperbolehkan memiliki SIM apabila sekurang-kurangnya telah berusia 16 tahun. Nah, pada daftar aturan itu, maka Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan. Anda juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara pemerintahan dijalankan gitu ya. Dan pada saat menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian dari konstitusi, di mana konstitusi ini adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Selanjutnya bisa kita telusuri konsep konstitusi dari segi bahasa atau etimologis ya.
konstitusi ini dikenal dalam sejumlah bahasa, misalkan dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer, dan dalam bahasa Latin Italia istilah constitutio gitu ya. Dalam bahasa Inggris constitution, Belanda istilah konstitusi, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyrutiyah dalam Rianto tahun 2009. Dalam bahasa Prancis berarti membentuk gitu ya, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk adalah membentuk suatu negara atau konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara dalam Projo Dikoro tahun 1970. Membentukkan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara dalam Lupis tahun 1976, dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara dalam Mahfud MD tahun 2001. Nah, kemudian untuk mendalami pemahaman mengenai konsep konstitusi, nanti Anda bisa menelusuri definisi dari berbagai sumber gitu ya, yang dikemukakan oleh para ahli atau pengertian terminologis. Nah, ini contohnya di dalam kotak itu ya, dari Lord James Bryce sama J.F. Strong, dan terakhir Aristoteles. Nah, nanti silakan disimak apa itu maksudnya konstitusi sesuai atau menurut pakar gitu ya. Dan merujuk pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga permanen tersebut. Sehubungan dengan itu, J.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Nah, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Nah, konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berubah, ya. A bundle of separate laws yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Rumusan J.F. Strong ini pada dasarnya sama dengan definisi Bolingbroke dalam Akstim Rianto tahun 2009. Kegiatan penelusuran kita yang terakhir itu adalah ihwal urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar kita memahaminya, maka Anda perlu diketahui dulu apa fungsinya. Apakah Anda tahu apa fungsi konstitusi bagi kehidupan bangsa dan bernegara? Ini ada fungsinya di kotak nomor 2 gitu ya. Pertama, sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Dan kalau dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Nah, dalam Akstim Rianto tahun 2009 ya. Kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang gitu ya. Dengan demikian diharapkan hak warga negara akan lebih terlindungi. Bahasanya dinamakan konstitusionalisme, yang oleh C.C. Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan satu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah dalam Thaib dan Hamid di tahun 1999. Konstitusi berfungsi
A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa A agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak asasi warga negara. Nah, kemudian bisa dilanjutkan penelusurannya ya, gitu ya, dalam berbagai sumber kepustakaan yang lainnya. Nah, ini bisa, ini tugas kalau misalkan bisa dicari lagi untuk tulisan kelompok gitu ya. Dan ini ada kotak 3, beberapa rujukan untuk mempelajari fungsi konstitusionalisme dalam ACDG tahun 1994, gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia di Jakarta, biar baru Van Hove. Dan juga nanti ada buku-buku yang lainnya gitu ya tentang konstitusi gitu ya. Nah, dan kita masuk sebab B, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa bernegara, tentu saja Anda dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak Anda, misalnya pertama, mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Kemudian jika ya gitu ya, untuk apa sebenarnya itu? Kemudian B, adakah negara yang tidak punya konstitusi? Kemudian C, jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Kedua, jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? Yang A, apa materi muatannya? B, apakah konstitusi itu selalu tertulis? C, jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? Dan D, apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Nah, ini yang daftar pertanyaan yang dapat diperpanjang sesuai dengan tingkat keingintahuan Anda terkait konstitusi. Dan bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Ya. Dari kita menanya tadi, kita punya sejumlah pertanyaan yang sangat penting, yakni mestikah setiap negara punya konstitusi? Ya. Apakah diperlukan? Nah, jika ada, apa yang akan terjadi? Gitu kan? Untuk menjawabnya, kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1879. Nah, ini kita dapat memahami mengapa manusia dalam negara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adagium homo hominis lupus gitu ya. Artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belium omnium contra omnes, atau perang semua lawan semua. Jadi hidup dalam suasana sedemikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antar sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis ya. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal istilah factum subjectionis gitu ya. Kemudian dalam bukunya berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan kumpulan atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Nah, ini kalau monster Leviathan itu maksudnya ini ya, seperti merupakan ikan paus besar gitu ya, pada bahasa Ibrani modern seperti paus. Dan beberapa sumber lain dikatakan bahwa Leviathan adalah ular besar, ular raksasa gitu ya, jahat berkepala 7. Contohnya
Jadi contoh bagaimana berbahayanya gitu ya. Kemudian pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, ya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan ini yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi. Mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Ya, salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV, dia raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei tahun 1943 dalam usia 5 tahun. Ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya Jules Cardinal Mazarin pada tahun 1661. Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari atau Louis yang Agung gitu ya, yang memerintah Prancis selama 72 tahun. Masa kekuasaan telah memonarki di Prancis dan bahkan di Eropa. Nah, Louis XIV meningkatkan kekuasaan Prancis di Eropa melalui 3 peperangan besar: Perang Prancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara 1701 sampai 1714. Dan Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Nah, ini maksudnya ada ungkapan negara adalah saya gitu ya, sering dianggap berasal dari dirinya. Walaupun ahli sejarah berpendapat hal ini tidak tepat dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan stereotip absolutisme yang dia anut ya. Seorang penulis Prancis, Louis de Rouvroy, bahkan mengaku bahwa ia mendengar Louis XIV berkata sebelum ajalnya, saya akan pergi, tapi negara akan tetap ada. Akibat pemerintahnya yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenang-wenang. Hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyatnya. Peninggal dirinya, kekuasaan yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis XVI gitu ya. Nah, ini ada gambaran dalam sejarah Prancis, Raja Louis XIV benda absolut. Kemudian yang kekuasaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793 di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum dengan guillotine. Nah, ya, dapatkah Anda menjelaskan peristiwa yang mengawali tonggak sejarah tersebut? Nanti Anda bisa coba arahkan ingatan Anda pada sejarah perjuangan dalam menegakkan HAM. Dalam rentetan sejarah, jadi dalam rentetan sejarah penegakan HAM, Anda akan menemukan beberapa peristiwa yang melahirkan berbagai dokumen HAM. Nah, ini ada istilah dalam makna Karta di Inggris, Bill of Rights, dan Declaration of Independence dalam sejarah Amerika Serikat ya, dan di Prancis. Dan kembali pada pertanyaan mengapa perlu konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara, maka Anda sudah dapat mendapatkan jawabannya. Jawaban terpenting atas pertanyaan tersebut adalah dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak dasar warga negara. Dan seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokrasi dalam Rianto 2009. Dan kalau di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45
Ya, bisa Anda amati aturan dasar apakah yang melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, pasal mana saja kah? Nanti bisa Anda cek gitu ya. Nah, contoh di dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara memuat aturan dasar sebagai berikut. Pertama adalah pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal 4 ayat 1 dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden pasal 6 ayat 1 dan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden pasal 7, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya pasal 7A dan 7B. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR pasal 7C. Pernyataan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. 7 menyatakan keadaan bahaya pasal 12. Kemudian nomor 8 mengangkat dan menerima duta negara lain pasal 13 ayat 1 ayat 2. 3 pemberian gerasi dan rehabilitasi pasal 14 ayat 1. Pemberian amnesti dan abolisi pasal 14 ayat 2. Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan pasal 15. Terakhir pembentukan Dewan Pertimbangan pasal 16. Dan yang bisa Anda amati, semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Dan aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Nah, tidak dapat kita bayangkan bagaimana jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang, gitu ya. Nah, dia ada hukum besi kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang seperti dikemukakan oleh Rod Action power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Nah, ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara dalam Kusnardi dan Ibrahim tahun 1988. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya adalah badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Setelah Anda memahami mengapa konstitusi diperlukan, selanjutnya mari dipahami apa yang menjadi materi muatannya. Jadi banyak pendapat yang dikemukakan para ahli tentang apa saja yang menjadi materi muatan konstitusi. Nah, ini contoh di dalam kota 4 materi muatan konstitusi oleh G.G. Steinberg bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal pertama adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. B. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. KJWR menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok berikut. Pertama, struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan tersebut satu sama lain, hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara, gitu ya. Ahas-Trugan menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal pertama hasil perjuangan politik
bangsa di waktu yang lampau, dan tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Dan Philip Hood dan Jackson menegaskan bahwa materi muatan konstitusi adalah suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai orang negara itu satu sama lain. Tentang hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara, ya. Dalam Miriam Budiarjo 2003 mengemukakan bahwa setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. B. Ya, hak asasi manusia. Yang lanjutnya B. Ada prosedur mengubah undang-undang dasar. C. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Nah, kemudian setelah mengenai materi muatan gitu ya, apa yang bisa Anda simpulkan gitu ya dari beberapa simpulan yang Anda susun, bisa dibandingkan dengan kotak nomor 5 ini, hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. Dan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab XA ya 10A, pasal 28A sampai pasal 28C. Kemudian C, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. D. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Ya, dalam Undang-Undang Dasar Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari Undang-Undang Dasar oleh karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat mengizinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 37 ayat 5, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Kepan ini mencerminkan semangat yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Misalnya Undang-Undang Dasar Amerika Serikat menonjolkan keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13 koloni dalam satu uni, yang menegaskan dalam permulaan Undang-Undang Dasar, kami rakyat Amerika dalam keinginan untuk membentuk suatu uni yang lebih sempurna menerima Undang-Undang Dasar ini untuk Amerika Serikat. Begitu pula Undang-Undang Dasar India menegaskan bahwa kami rakyat India memutuskan secara khidmat untuk membentuk India sebagai suatu republik yang berdaulat dan demokratis dan untuk menjamin pada semua warga negara keadilan sosial, ekonomi, dan politik, kebebasan berpikir, mengungkapkan diri, beragama, dan beribadah, kesamaan dalam status dan kesempatan, dan beragama, beribadah, kesamaan dalam status dan kesempatan, dan untuk memperkembangkan mereka persaudaraan yang menjunjung tinggi martabat seseorang dan persatuan negara. Dan dalam kaitan dengan ini, pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat senantiasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Dia tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban, kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara atau individu. Maka kita punya dua macam pengertian tentang konstitusi itu ya, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk. Dan jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam suatu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single core institusional, dan konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan. Karena itu kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian, kerajaan Inggris memiliki konstitusi. Negara tersebut bukan satu-satunya tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya diantaranya adalah Israel dan Selandia Baru. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusional dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar RI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Nah, ini mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar NRI 45 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dan dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Ini dalam tabel 4.2 gitu ya. Ada konstitusi misalkan Undang-Undang NRI 1945 pada saat masa kemerdekaan dan masa berlakunya gitu ya. Kemudian konstitusi RIS 1949 dengan masa berlakunya Undang-Undang S4 UUD S 1950 hingga UUD NRI 1945 masa Orde Baru ya. Dan pada pertengahan 1997 negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Kemudian krisis ekonomi moneter yang melanda Indonesia ini merupakan suatu tantangan yang berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung baik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang meluas, ada aspek politik, ya. Kemudian masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka dimulai krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah.
Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa pemuda dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, maka 21 Mei tahun 98 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Ini menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada pertengahan 98 atau awal era reformasi muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Nah, ini disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa pemuda. Beberapa tuntutan reformasi adalah A. Mengamandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945, menghapuskan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers gitu ya. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Dan kita fokuskan ke tuntutan mengamandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 45. Nah, tuntutan tersebut dasari pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar NRI 45 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir, multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan atau krisis multidimensional, dan tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 merupakan suatu terobosan yang sangat besar gitu ya. Jadi kita akan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut, dan sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar NRI tahun 45. Apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Dasar NRI 45, terlebih dahulu harus dilakukan referendum atau meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat gitu ya. Karena persyaratannya sangat ketat, itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu pertama sidang umum MPR tahun 99, kedua sidang tahunan MPR tahun 2000, ketiga sidang tahunan MPR 2001, keempat sidang tahunan MPR 2002. Ini perubahan Undang-Undang Dasar NRI 45 dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi. Sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa Indonesia gitu ya. Dan ketua panitia penyusunan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 yakni Insinyur Soekarno dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia 18 Agustus tahun 45 diantaranya menyatakan bahwa ini adalah sekitar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revolusi groundwork, tapi kita buat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Proses perubahan undang-undang dasar NRI tahun 45 yang dilakukan oleh MPR dapat digambarkan gitu ya, ada gambar pertama ada tuntutan reformasi, dan sebelum perubahan, latar belakang perubahan, tujuan perubahan, hasil perubahan, hingga nomor 8 ada hasil perubahan itu ya. Ini proses perubahan Undang-Undang Dasar 45 sumber MPR RI tahun 2012. Berdasarkan bagian di atas, maka nanti Anda bisa jelaskan kembali dengan kalimat sendiri gitu ya. Proses perubahan NRI, Undang-Undang NRI tahun 45. Dimulai dari adanya tuntutan
reformasi sampai hasil perubahan. Sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 sebanyak 4 kali, yakni tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002. Ini dimaksud guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi, gitu ya. Kemudian ini ada contoh gambar 46 pasar tradisional yang mulai berkurang sejak adanya market modern. Pertanyaannya, apakah pasar tradisional ini dijamin keberadaannya oleh Undang-Undang Dasar NRI tahun 45? Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Bagaimana hasil perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45? Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45. Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 45 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi tidak heran jika dalam proses perubahan ini seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif, gitu ya. Dalam 4 kali masa sidang MPR, Undang-Undang Dasar NRI 45 mengalami perubahan sebagai berikut. Ada kotak 9. Pertama, perubahan Undang-Undang NRI tahun 45 didasarkan pada sidang umum MPR tahun 99 dari tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 99. Kedua, ini pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Ketiga, ini dihasilkan pada sidang tahunan MPR. Dan D ada 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat Undang-Undang NRI tahun 45 didasarkan pada sidang tahun MPR tahun 2002 dari tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Sumber naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45. Nah, setelah disahkannya perubahan keempat, ya, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, 35 ini. Jika dibandingkan isi Undang-Undang NRI tahun 45 sebelum dan sesudah perubahan ada di tampilan pada tabel 4.3 gitu ya. Itu ada perubahan sebelum dan sesudah babnya gitu ya. Itu jumlah babnya, pasal, ayat, aturan peralihan, aturan tambahan. Dari tabel ini menunjukkan Undang-Undang Dasar tahun 45 di mana sebelumnya berubah terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan sebagainya gitu ya. Kemudian asal konstitusi berasal dari bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk sini adalah membentuk suatu negara gitu ya. Maka konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Ahmad S.At-Tamimi mendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dan dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar NRI tahun 45
menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang NRI tahun 45 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kita contoh gambaran tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia gitu ya. Nah, jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, ini menggambarkan hierarki perundangan mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai yang rendah. Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap menempatkan Undang-Undang NRI tahun 45 sebagai hukum tertinggi. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah Undang-Undang NRI tahun 45 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI, dan demikian Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal di atas, disusunlah undang-undang dilaksanakannya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan secara normatif undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 45 dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut gitu ya. Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, pengujian ini adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu baik dari segi formal ataupun material terhadap undang-undang dasar. Uji material menyangkut pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara NRI tahun 45 gitu ya. Uji formal menyangkut pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material. Warga negara baik secara perseorangan atau kelompok dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 ke Mahkamah Konstitusional. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional ini dalam hal pajak, di mana pasal 23A berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang gitu ya. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara bangsa. Oleh karenanya setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajibannya dalam bayar pajak tersebut. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, seyogyanya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas gitu ya. Jadi, artinya pemerintah berkewajiban menjelaskan secara transparan kemana saja uang pajak yang telah dibayarkan dan untuk apa gitu ya. Kemudian, jadi harus tahu, karena secara transparan harus tahu lembaganya yang memiliki otoritas pemungut pajak, kemudian mekanisme pembayaran, dan kemana para wajib pajak harus bayar pajak, bagaimana alur pengalokasiannya ya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ya. Dan apakah benar uang pajak yang digunakan untuk membiayai program kerja baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bagaimana mekanisme pembiayaannya. Selain itu ada juga skema subsidi pemerintah pusat, tujuannya mengurangi beban masyarakat gitu ya. Dan lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk pajak pusat.
dan Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah DPPKAD atau nama lain jenis untuk pajak daerah. Sesuai dengan amanat undang-undang lembaga ini bertugas menghimpun penerimaan pajak gitu ya. Apakah lembaga ini menerima pembayaran uang pajak langsung dari wajib pajak? Ternyata tidak demikian. DJP maupun DPPKAD tidak menerima pembayaran uang pajak langsung dari wajib pajak, melainkan hanya mengadministrasikan pembayaran pajaknya saja. Wajib pajak harus membayar pajak ke kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, dengan demikian uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak langsung masuk ke rekening kas negara untuk pajak pusat dan rekening kas daerah untuk pajak daerah. Selanjutnya untuk pajak pusat melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak pusat dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau Pemda gitu ya. Sedangkan untuk pajak daerah melalui pembahasan APBD yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD, penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai program kerja pemerintah daerah. Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema daftar isian pelaksanaan kegiatan (DIPA) ya, masing-masing kementerian dan lembaga negara. Adapun alokasi untuk pemerintah daerah dijalankan melalui skema transfer ke daerah melalui dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Selain itu ada juga skema subsidi pemerintah pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat. Nah, ini ada gambar 48 terkait alur penerimaan dan penggunaan APBN terkait pajak. Nah, itu dari pajak sumber pendapatan lainnya masuk kas negara, ada pembahasan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, ada penyediaan fasilitas dan layanan publik, dan ada warga negara yang membayar pajak dan pembayar pajak yang juga memanfaatkan atau menikmati hasil pajak gitu ya. Pada tahun 2015 sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, anggaran pendapatan negara direncanakan sebesar 1.823 triliun. Dari jumlah itu penerimaan perpajakan direncanakan sebesar 1.547 triliun rupiah atau sebesar 84,9% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.360 triliun dan penerimaan biaya dan cukai sebesar 186,5 triliun. Adapun sisanya disumbang oleh penerimaan negara bukan pajak atau BNPB direncanakan sebesar 273,9 triliun dan penerimaan hibah direncanakan sebesar 2,3 triliun, 2,03 triliun gitu ya. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif karena berarti anggaran negara menjadi tidak tergantung terhadap PNBP yang salah satunya adalah penerimaan sumber daya alam. Artinya pendapatan negara tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas sumber daya alam ya. Pendapatan negara yang didominasi penerimaan perpajakan berarti pula bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Dalam APBN 2016 pos belanja negara ditetapkan sebesar 2.095,7 triliun rupiah yang terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Anggaran belanja pemerintah pusat selanjutnya dialokasikan untuk pos-pos pengeluaran yang tersebar di seluruh kementerian atau lembaga negara, termasuk untuk membayar bunga dan pokok pinjaman luar negeri, serta membiayai subsidi bahan bakar minyak, listrik, dan pangan, serta membangun dan merawat fasilitas publik. Jika kemudian banyak fasilitas publik masih belum memadai karena sistem perencanaan, prioritas program, pelaksanaan kegiatan, dan inovasi belum berjalan baik karena keterbatasan anggaran, maka program kerja yang dijalankan lebih banyak pada kegiatan rutin dan berdampak kecil saja. Akibatnya, kualitas hasil pekerjaan menjadi sangat rendah yang menyebabkan wajib pajak seakan-akan merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari pajak yang dibayarkannya. Berdasarkan uraian tadi, tampak bahwa masyarakat sebenarnya sudah menikmati uang pajak yang mereka bayarkan tanpa diketahui sebelumnya. Jadi pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai dari BBM, subsidi listrik, pupuk, bahan dan langsung. Sementara masyarakat atau sejenisnya pengadaan beras miskin
jaminan kesehatan, Jamkesmas, pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, jadi termasuk apa uang kuliah tunggal gitu ya, atau uang kuliah mahasiswa ini juga sebenarnya dapat subsidi dari pemerintah gitu ya. Oleh karena itu jawaban dari pertanyaan untuk apa bayar pajak adalah ya untuk kita semua sebenarnya, untuk kita juga gitu ya. Tetapi akan terasa janggal bila menerima manfaat atas uang pajak dan penikmat fasilitas publik bukanlah seorang pembayar pajak atau wajib pajak, padahal mereka yang dikategorikan kelompok ini bukanlah orang yang miskin, melainkan kelompok yang lalai terhadap kewajibannya kepada negara. Nah, dalam kehidupan berbangsa bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan dikenal dengan sebutan pendompleng pembangunan atau free rider. Nah, jadi dikenal dengan sebutan, jadi sebagai warga negara yang baik kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara ya. Mahasiswa harus menjadi pelopor sebagai wajib pajak yang baik dan secara melembaga kita harus mengedukasi masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang taat. Nah, ini akhir-akhir ini kerap terjadi kondisi yang tidak kondusif bagi upaya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Contoh merupakan salah satu di antara sekian kondisi yang tidak kondusif tersebut. Ada berita di Kompas ya, berjudul "Untuk Apa Kami Bayar Pajak", berisi ungkapan rasa kecewa pelaku usaha mini market ihwal maraknya aksi perampokan yang mengincar kegiatan usaha mereka. Himbauan untuk menempatkan petugas keamanan dan melengkapi karyawan dengan airsoft gun disambut dengan pertanyaan untuk apa kami bayar pajak selama ini. Dan apakah Anda juga memiliki pertanyaan sama? Bagaimana dengan teman Anda sendiri? Apakah mereka pun memiliki pertanyaan yang perihal pajak dan penggunaannya? Ya. Pertanyaan tadi sebenarnya sederhana, akan tetapi sangat kritis dan besar kemungkinan berada pada benak seluruh masyarakat Indonesia, baik mereka yang aktif membayar pajak maupun yang tidak. Gitu ya. Setujukah Anda terhadap pernyataan tersebut? Jadi sayangnya pertanyaan seperti ini kerap kali tidak terjawab dengan tuntas sehingga akan berpengaruh buruk terhadap masyarakat yang seolah-olah pajak itu tidak ada gunanya. Nah, bahkan Anda juga punya kecurigaan seperti itu ya. F. Rangkuman tentang konstitusi dan kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam arti luas merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Dua, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Dan konstitusi konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Tiga, konstitusi punya materi muatan tentang organisasi negara. HAM, konstitusi mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. 4, pada awal reformasi adanya tuntutan perubahan undang-undang dasar NRI 45, misalkan bahwa undang-undang ini belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar NRI 45 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis. Dalam 4 kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan.
Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar NRI 45 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal penting dengan undang-undang dan rumusan Undang-Undang NRI 45 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Awal proses perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 garing MPR garing 1983 tentang referendum batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45. Pelaman dari proses perubahan Undang-Undang Dasar NRI dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Perubahan NRI, Undang-Undang NRI tahun 45 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan. Perubahannya dilaksanakan dalam 4 tahapan, yaitu sidang umum tahun MPR tahun 99, sidang tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002. B. Hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang NRI 45 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil keputusan. Hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat dilahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Baik, mungkin cukup sekian ya dari pembahasan bab 4. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.